Setelah lama dinanti-nanti pelaku pasar, akhirnya raksasa teknologi Gojek dan Tokopedia resmi merger. Perusahaan baru ini bernama GoTo. GoTo Group menggabungkan e-niaga, layanan on-demand, dan layanan keuangan ke dalam satu platform dan menjadikannya yang pertama di Asia Tenggara. Di mana layanan on-demand dijalankan oleh Gojek, layanan keuangan dijalankan oleh GoTo Financial, dan layanan e-niaga dijalankan oleh Tokopedia. Ekosistem GoTo mencakup 2% dari produk domestik bruto Indonesia dan akan menyasar 270 juta konsumen Indonesia. Langkah merger ini pun didukung oleh investor besar seperti Alibaba Group, Astra International, BlackRock, Capital Group, DST, Facebook, Google, Temasek, Tencent, dan beberapa investor besar lainnya. Valuasi perusahaan setelah merger ditaksir mencapai 35 miliar dolar Amerika atau sekitar 560 triliun rupiah. Indonesia jadi ceruk pasar yang besar bagi bisnis e-commerce. Lihat saja, baru-baru ini Bank Indonesia mengeluarkan proyeksi transaksi e-commerce di Indonesia pada 2021 bisa tembus 370 triliun rupiah. Proyeksi tersebut naik 104 triliun rupiah dari realisasi tahun lalu 266 triliun rupiah. Sementara pada 2019, nilai transaksi e-commerce di angka 206 triliun rupiah. Bank Indonesia menyebut pesatnya tren pembayaran digital dan akselerasi digital banking turut mengerek nilai transaksi e-commerce di Indonesia. Tak heran bila hingga Maret 2021, nilai transaksi uang elektronik mencapai 21,4 triliun rupiah. Angka itu tumbuh 42,46% secara tahunan. Sementara itu, volume transaksi digital banking juga terus meningkat. Pada Maret 2021, tumbuh 42,47% secara tahunan, mencapai 553,6 juta transaksi. Dan nilai transaksi digital banking yang tumbuh 26,44% secara tahunan mencapai 3.025,6 triliun rupiah. Antusiasme masyarakat untuk melakukan transaksi tak surut meski aktivitas mudik dilarang. Peredaran uang di masyarakat selama libur Lebaran 2021 melonjak 41,5%. Peredaran uang nasional selama libur Lebaran mencapai 154,5 triliun rupiah. Sementara di Jabodetabek sendiri menembus 34,8 triliun rupiah atau naik 61%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan perputaran uang di Jabodetabek lebih tinggi karena adanya kebijakan larangan mudik. Masyarakat yang patuh akhirnya menghabiskan uangnya dengan berbelanja di mal hingga berwisata. Erlangga menambahkan, berdasarkan sektoral, sektor yang mengalami pertumbuhan positif adalah pertanian, pengadaan listrik dan air, informasi dan komunikasi, keuangan dan kesehatan. Ekonomi Cina yang diproyeksi bakal pulih lebih cepat rupanya meleset. Data penjualan retail pada April masih di bawah ekspektasi pasar. Tercatat, penjualan retail Cina hanya tumbuh 17,7% secara tahunan meski telah tumbuh double digit. Angka itu masih di bawah ekspektasi 24,9%. Tanda lain pemulihan konsumsi pun terlihat pada penjualan makanan restoran dan catering, penjualan online, serta pengeluaran turis selama liburan panjang yang masih jauh dari capaian 2019. Selain itu, pemulihan ekonomi yang tidak seimbang juga dipengaruhi oleh lapangan kerja, pendapatan rumah tangga, tingkat konsumsi, dan investasi. Tekanan pasar yang mendera pasar kripto membuat aset ini terjun bebas. Salah satunya Bitcoin, aset kripto paling populer yang telah menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir. Aksi jual masif yang terjadi tak terlepas dari pengaruh bos Tesla, Elon Musk, yang mengisyaratkan sedang mempertimbangkan atau menjual beberapa aset Bitcoin-nya. Setelah aset kripto dalam pusaran badai, bos Tesla menyatakan dalam Twitter-nya bahwa Tesla belum menjual Bitcoin yang mereka miliki. Sebagai informasi, sebelumnya Tesla telah memborong Bitcoin 1,5 triliun dolar Amerika pada Februari 2021 dan pada laporan kuartal pertama 2021, Tesla menyebut telah menggenggam 2,5 triliun dolar Amerika aset Bitcoin.